Baik, hari ini kita akan membahas emiten yang dimiliki oleh PT Timah Persero Terbuka dengan kode saham TINS atau kita baca TINS. PT Timah Persero Terbuka merupakan perusahaan pertambangan timah di mana perusahaan ini merupakan produsen dan eksportir timah dan telah memadukan bisnis pertambangan timah mulai dari eksplorasi, pertambangan, pemrosesan hingga pemasaran. PT Timah Persero Terbuka ini juga bergerak dalam pertambangan batu bara dan eksplorasi aspal. Perusahaan bertindak sebagai perusahaan induk yang menjalankan pengoperasian tambang timah dan jasa pemasaran untuk grup bisnis mereka. Memiliki beberapa anak perusahaan di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang bengkel dan pembuatan kapal, jasa rekayasa engineering, pertambangan timah, konsultasi timah, dan jasa penelitian timah, serta pertambangan non-timah. Daerah operasionalnya adalah di Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat Daya, Cilegon, Banten, Indonesia. TIN sendiri pada hari perdagangan Kamis 6 Mei 2021 memiliki rentang harga di Rp1.865 sampai Rp1.925, di mana dibuka di harga Rp1.900 dan ditutup di harga Rp1.885 atau naik sebesar 20 poin atau 1,07%. Total transaksinya sendiri pada hari ini adalah sebesar 210,62 miliar dengan market capital dari PT Timah Persero Terbuka adalah 14,04 triliun. Jika dilihat dari price volume frekuensi itu maka transaksi yang paling banyak terjadi di hari Kamis 6 Mei 2021 itu adalah di harga 1.885 dengan volume sebesar 251.768 lot dengan transaksi sebanyak 2.084 kali transaksi. TIN sendiri secara bid offer itu saat penutupan pasar hari ini itu dapat kita lihat di mana bid volumenya itu sedikit lebih besar dari offer volume, di mana bid volumenya adalah sebesar 77.990 lot dengan offer volumenya adalah sebesar 67.094 lot, di mana tampak ada volume bid lumayan besar, itu di harga Rp1.885 itu sebanyak 46.954 lot, dan di volume offer itu yang besar itu adalah di harga 1.900 itu sebanyak 23.757 lot. TINS jika dilihat dari pergerakan harganya beberapa hari ini itu dapat kita lihat di mana telah mengalami kenaikan selama 3 hari berturut-turut, di mana pada penutupan pasar kemarin itu sebelumnya naik sebesar 25 poin atau 1,36% dan pada penutupan 2 hari yang lalu itu juga naik lumayan besar itu sebanyak 120 poin atau 6,98%. Rentang harga PT Timah Persero Terbuka sendiri selama 1 bulan terakhir itu memiliki rentang harga antara 1480 sampai 1480 sampai 1925, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga TIN saat ini di 1885 itu maka dapat kita katakan harga TIN saat ini cukup mahal karena sudah berada di atas harga rata-rata selama 1 bulan terakhir. Kemudian kalau kita lihat rentang harga TINS 3 bulan terakhir, maka TINS memiliki harga terendah di Rp1.480 dengan harga tertingginya adalah di 2.500, sedangkan untuk harga dalam 1 tahun itu TINS harga terendahnya ada di Rp442 dan harga tertingginya di Rp2.540. Investor asing hari ini tampak melakukan net foreign sale di saham PT Timah Persero Terbuka itu sebesar 11,93 miliar, sedangkan selama 1 bulan terakhir investor asing juga melakukan net sale itu sebesar 55,27 miliar
Dan kalau kita lihat sejak awal tahun ini, itu investor asing tampak melakukan net sale itu sebesar 294,66 miliar rupiah di saham yang dimiliki oleh PT Timah Persero Terbuka. Secara finansial, jika kita melihat income statement dari TIN sendiri, itu secara quarterly tampak net income-nya, itu jika kita memperbandingkan quarter to quarter di tahun 2020, itu tampak net income-nya sedikit mengalami peningkatan, yang mana bisa kita lihat di grafik batang yang warna biru. Sedangkan net profit margin-nya jika kita membandingkan quarter to quarter di tahun 2020, itu tampak net profit margin-nya mengalami perkembangan dengan baik walaupun masih berada di dalam area teritori yang tidak menghasilkan laba atau dapat kita katakan itu masih minus. Kemudian jika kita beralih ke balance sheet, itu tampak equity-nya tidak begitu mengalami perubahan yang cukup berarti, sedangkan asetnya itu tampak sedikit menurun dan debt equity ratio-nya itu sedikit terlihat mengalami penguatan jika dibandingkan dengan kuartal 4 di tahun 2019. PT Timah Persero Terbuka itu secara sektoral itu masuk ke sektor basic material, itu melantai di pasar modal Indonesia sejak 19 Oktober 1995 dengan pemilik saham terbesarnya adalah negara Republik Indonesia dengan total kepemilikannya adalah sebesar 65%, sedangkan masyarakat umum itu memiliki sebesar 29,57% dari total keseluruhan saham. Ada hal yang menarik bisa kita lihat di sini, itu di mana dari komposisi shareholder ini di sini ada tampak beberapa lembaga ekuitas itu menempatkan dananya di kepemilikan saham dari PT Timah Persero Terbuka, yang mana kemungkinan besar ini mereka dapat menjadi pengendali di pasar dalam menentukan harga dari emiten TINS ini. Kemudian untuk komisaris utama dari PT Timah Persero itu adalah Bapak M. Alvan Baharudin dan direktur utamanya adalah Bapak Risa Pahlevi Tabrani. Selanjutnya kita bergeser ke key statistik dari PT Timah Persero Terbuka. Jika kita lihat dari earning per share-nya, itu maka EPS dari PT Timah Persero Terbuka itu tampak menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019. Serta juga mengalami penurunan di tahun 2020 jika kita lihat perkembangan dari Q2, Q3, dan Q4-nya. Kemudian jika kita bahas tentang fundamental dari TINS sendiri, itu TINS melakukan penjualan atau sales itu sebesar 15,22 triliun dengan asetnya adalah sebesar 14,52 triliun. Liability atau hutang yang dimiliki oleh PT Timah Persero itu adalah sebesar 9,58 triliun dengan equity senilai 4,94 triliun, sedangkan net profitnya atau laba bersih dari TIN sendiri adalah itu sebesar minus 340,6 miliar. Kemudian kalau kita lihat book value per share dari TINS adalah senilai Rp663. Dan jika kita bandingkan dengan harga TIN saat ini di 1885, ini akan menghasilkan valuasi yang sedikit mahal, di mana price book value ratio dari TINS ini menjadi sebesar 2,84 kali, dengan price earning ratio atau PER-nya adalah sebanyak minus 41,22 kali. Jadi berdasarkan dari data valuasi tersebut, maka secara fundamental dapat dikatakan bahwa book value dari TINS ini itu bisa kita katakan sedikit mahal. Selanjutnya kita beralih ke profitability dari PT Timah Persero, itu di mana TINS masih mencatat net profit margin itu sebesar minus 2,24% dengan return on equity-nya adalah minus 6,89% dan return on asset-nya adalah sebesar minus 2,35%. Jadi kalau kita lihat dari net profit margin, return on equity maupun return on asset itu maka dapat kita simpulkan TIN secara profitability ini sangat tidak sehat,
karena di dalam operasionalnya itu di tahun 2020 mereka tidak mampu menghasilkan laba. Kemudian secara likuiditas itu debt equity ratio dari PT Timah Persero adalah sebesar 193,88% dan TIN secara quick ratio atau kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya adalah sebesar 59,42% dari nilai aktiva lancarnya setelah dikurangi persediaan. Atau singkat katanya, quick ratio dari PT Timah Persero ini tidak bagus karena kenapa? Karena TINS tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian berdasarkan pemaparan tersebut itu dapat kita simpulkan itu secara valuasi PT Timah Persero itu dapat dikatakan sedikit mahal harganya, dan secara profitabilitas itu tidak sehat karena ketidakmampuan mereka untuk menghasilkan laba di tahun 2020, serta kalau dilihat dari kemampuan TINS dalam memenuhi kewajibannya itu juga bisa kita katakan bahwa TINS kurang sehat. Sehingga secara general itu dapat kita simpulkan bahwa fundamental dari PT Timah Persero Terbuka itu dapat digolongkan tidak bagus kalau untuk dijadikan pilihan investasi jangka panjang. Sekarang kita beralih ke analisa teknikal, itu dimana kalau kita lihat dari pergerakan moving average, itu tampak PT Timah Persero itu sedang dalam posisi uptrend, dimana posisi candle saat ini itu candlestick sedang berada di atas garis moving average 100, 50, 20, 10 maupun 5, sehingga bisa kita katakan secara mayor trend, middle trend maupun minor trend itu terkonfirmasi TINS sedang dalam fase uptrend. Kan tetapi secara Bollinger Band ini tampak perlu sedikit hati-hati karena harga tampak sudah berada di atas garis BB uppernya. Sedangkan secara indikator MACD itu tampak grafik histogram itu telah menunjukkan tren sedang bergerak ke atas, dan garis MACD serta garis signal ini sedang beriringan berusaha untuk menembus dari batas 0, sehingga ada sedikit konfirmasi bahwa TINS ini dalam fase uptrend ini sedang berlangsung. Kemudian secara volume, jika kita perhatikan 3 hari terakhir ini itu tampak pada penutupan pasar Kamis 6 Mei 2021 ini, itu tampak volume perdagangan telah berada di atas volume rata-rata transaksi harian. Serta tampak juga grafik volume itu telah berada di atas garis MA, sehingga memberikan informasi bahwa minat pasar terhadap TINS ini mulai meningkat, dan kita dapat lihat di mana volume perdagangan hari ini itu ditutup melemah jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, itu dengan kondisi merah, di mana berdasarkan informasi ini itu sedikit memberikan kemungkinan bahwa harga pada perdagangan besok akan melakukan pergerakan berlawanan atau menguat hijau. Tetapi dari indikator stokastik itu tampak terlihat percentage K itu kembali berusaha untuk memotong percentage D ke bawah, atau dengan kata lain sedang berusaha membentuk signal dead cross, dan juga kalau kita perhatikan tampak garis percentage K dan percentage D ini itu berada di area overbought. Dari bandar detektor di perdagangan hari ini Kamis 6 Mei 2021 tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big distribution. Kemudian kalau kita lihat selama 1 minggu ini itu dapat dilihat bahwa posisi broker itu secara general adalah mereka sedang melakukan normal distribution, di mana jika kita lihat dari aktivitasnya sendiri dalam 1 minggu ini itu tampak Mandiri Sekuritas itu dengan kode broker CC adalah sebagai top net buyer-nya, dan JP Morgan Sekuritas itu atau BK itu adalah sebagai top net sellernya. Bagi kami saham PT Timah Persero ini sedang memiliki support pertama, itu sedang menguji support pertama di 1770 dan support keduanya adalah di 1705.
Sedangkan resistennya kalau TINS berhasil itu adalah resistennya berada di 2040, dan jika tembus maka akan menuju ke resisten keduanya di 2180. Dari volume chart itu tampak PT Timah Persero Terbuka menunjukkan bahwa harga ini telah tepat berada di volume chart profil terpanjang 1 bulan yang berada di antara harga 1830 sampai 1880, dan untuk volume chart 3 bulan itu tampak harga sekarang berada jauh di bawah volume chart terpanjang, yang mana volume chart terpanjang untuk 3 bulan itu ada di harga 2270 sampai 2380, sedangkan untuk volume chart 1 tahun itu volume chart terpanjang berada di harga 2140 sampai 2370. Sehingga jika kita bandingkan dengan harga sekarang yang di 1885, itu dapat kita simpulkan bahwa harga sekarang itu masih bisa dikatakan murah untuk trading rentang waktu antara 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Atau kalau dengan kata lain ini sangat cocok untuk dimainkan jadi swing investing. Jadi berdasarkan pemaparan di depan itu dapat disimpulkan bahwa secara teknikal PT Timah Persero Terbuka itu sedang dalam kondisi strong uptrend selama belum menembus area support, dan hal ini juga terkonfirmasi dari informasi yang diberikan oleh indikator MACD maupun volume serta dari area volume chart. Akan tetapi secara stokastik ini menunjukkan yang perlu kita perhatikan adalah telah menunjukkan signal dead cross dan telah berada di area overbought. Hingga bagi rekan-rekan cuan mania ini untuk TINS sendiri bisa dipertimbangkan untuk jangka waktu swing investing 3 bulan, karena dari volume chart itu tampak TINS itu harga TINS saat ini masih berada jauh di bawah dari volume chart terpanjang 3 bulan. Dan sekali lagi kami sampaikan untuk support daripada TIN itu berada di 1770. Seandainya tembus di 1770 maka akan mengetes support di 1705. Sedangkan untuk resistennya sendiri itu ada di harga 2040, dan jika tembus di 2040 maka akan mengetes di resisten 2180 rupiah. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk analisa fundamental, teknikal maupun volume chart dari PT Timah Persero Terbuka. Semoga bisa menjadi referensi bagi para acuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa signal saham kami ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa signal saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.